Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai truk canter yang seri FE74HD versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar truk Mitsubishi Cold Diesel. Untuk informasi, jadi jika Anda membeli truk baru dari dealer, biasanya hanya baru tersedia model kabin dengan sasis seperti ini. Nanti untuk baknya biasanya tambah sendiri, karena untuk bak biasanya tergantung sesuai kebutuhan dari para pengguna masing-masing. Nah, sekarang kita mulai dari dimensi. Untuk truk canter FE74HD ini memiliki lebar 1,97 meter dengan tingginya 2,245 meter, serta untuk panjang, truk ini memiliki panjang keseluruhan 5,96 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 7 kali 2,5 meter. Dari dimensi, kita ke bagian kabin terlebih dahulu. Kalau untuk bagian kabin, tampilannya kurang lebih sama seperti truk canter tipe lainnya. Jadi biasa, full berwarna kuning, kemudian di bagian depan ada dua wiper. Untuk spionnya sudah menggunakan jenis tangkai semua. Nah, yang membedakan paling stikernya, ini stikernya ada stiker FE74HD. Untuk sebelah kiri ada emblem canter warna chrome, dan di bagian tengah ada emblem Fuso warna chrome. Serta untuk grill utamanya, nah desainnya seperti ini. Jadi untuk bagian tengah di sini grillnya warna hitam dengan list warna chrome, ada emblem Mitsubishi warna chrome juga. Lalu untuk lampu, nah ini lampunya jenis bohlam semua, baik lampu utama, kemudian lampu sen dan juga lampu senja. Nah, untuk bagian depan di sini untuk front underguard atau bumpernya menggunakan list warna kuning. Untuk fog lampnya juga warna kuning. Dilihat dari depan kurang lebih sama seperti truk canter lainnya, bedanya paling di stiker saja. Nah, dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping juga tetap sama. Ini untuk jendelanya list warna hitam, kemudian ada antena model sliding. Nah, ini untuk jendelanya. Kemudian untuk handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya warna hitam. Tuasnya seperti biasa, tuasnya model tarik ke atas, dilengkapi dengan slot kunci manual. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk velgnya menggunakan jenis 6 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Gajah Tunggal. Untuk profilnya di sini berukuran 7.5 per 16 per 14 PR. Dari bagian ban sekarang kita lanjut ke bagian suspensi. Nah, kalau untuk suspensi yang bagian depan menggunakan jenis suspensi tahun. Nah, untuk suspensi tahunnya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi 6, total ada 6 tahun di bagian depan. Nah, kalau yang 74HD ini masih standar, jadi belum ada absorbernya. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Ini untuk bagian belakangnya filter udaranya cukup tinggi, jadi kalau misalnya menerjang genangan air masih aman. Nah, untuk lokasi filternya ada di bagian samping sini. Berikutnya, kalau untuk tangki BBM ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk tangki BBM-nya kapasitasnya 100 liter. Di sini juga ada keterangan kalau untuk bahan bakar yang digunakan minimal standar Euro 4. Jadi sudah tidak direkomendasikan menggunakan jenis biosolar biasa. Di bagian sampingnya di sini juga terdapat pelindung berupa aluminium. Ini fungsinya untuk menghindarkan pengendara motor masuk ke bagian tengahnya. Lalu untuk bagian ban belakang di sini menggunakan ban jenis double karena muatannya nanti memang untuk muatan berat. Lanjut ke bagian suspensi. Untuk suspensi belakang menggunakan jenis daun dengan model 2 lapis. Untuk yang lapis atas di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total ada 8. Kalau yang bagian bawah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total untuk bagian bawah ada 10. Ini untuk suspensinya cukup tebal karena memang nanti untuk segmennya, untuk segmen muatan berat untuk GBW saja mencapai di angka 8,25 ton. Biasanya truk ini banyak digunakan untuk muatan-muatan berat di daerah pegunungan, sehingga untuk rasio gardanya di angka 6,166. Rasio garda 6,1 ini biasanya untuk segmen yang mengutamakan torsi. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh para pengusaha yang lokasinya berada di wilayah perkebunan ataupun pegunungan. Kita lanjut ke bagian belakang. Kalau untuk belakang standar, untuk lampunya ada lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Kemudian untuk fitur keselamatan di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk yang seri FE74HD ini. Nah, untuk bagian dimensi belakang, baknya ini lebarnya 1,97 meter. Kalau untuk panjangnya sekitar 4,5 meter. Nah, kalau untuk muatan biasanya bisa sampai 5-6 ton. Nah, biasanya digunakan untuk muatan berat, jadi untuk kecepatan maksimalnya juga dibatasi. Untuk truk canter ini, kecepatan maksimal yang seri FE74HD ini maksimal di angka 95 km per jam.
FE74HD ini masih satu keluarga dengan FE74 biasa dengan FE74L. Jadi kalau FE74L dan FE74 biasa fungsinya untuk muatan barang, kalau ini untuk muatan berat. Masing-masing tipe memang punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah, dari bagian belakang sekarang kita lanjutkan ke bagian samping kiri. Nah, ini untuk bagian samping kiri, di sini ada water separator, fungsinya untuk memisahkan antara air dengan bahan bakar. Dan untuk listrik, di sini untuk aki yang digunakan sama seperti truk canter tipe lainnya, menggunakan aki GS. Untuk kapasitasnya 24 voltase. Lalu di sebelah kiri belakang di sini terdapat radiator. Nah, ini untuk reservoirnya. Kemudian kalau untuk transmisi, nah untuk transmisi yang digunakan di sini menggunakan transmisi dengan kode M035S5. Untuk sistemnya menggunakan sistem kontrol hidrolik dengan model plat kering. Dan kalau untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode 4V21 dengan kode 2AT1. Nah, untuk mesinnya ini berkapasitas 3907 cc. Sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi Euro 4. Jadi kalau untuk truk canter dengan muatan berat ini ada beberapa tipe. Ada FE74HD ini, kemudian ada yang seri FE84. Nah, itu untuk muatan yang lumayan berat. Tapi kalau untuk muatan yang sangat berat biasanya menggunakan FS HDX. Kita lanjutkan di bagian samping. Di sini ada tuas pengungkit untuk mengangkat kabin. Jadi kalau misalnya melakukan pengecekan mesin bisa dengan mengangkat kabin. Di bagian luar sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Nah, ini untuk tampilan door trimnya standar, warnanya warna grey dengan aksen warna hitam. Untuk power wheelnya juga masih manual. Di ujung ada speaker utama. Kemudian lanjut ke bagian dalam. Untuk di belakang jok di sini terdapat peralatan seperti kunci-kunci, lokasinya ada di bagian belakang sini. Selain kunci-kunci, untuk lokasi lainnya seperti apar dan juga tungkrak ada di belakang juga, serta peralatan mendukung seperti segitiga pengaman dan juga buku servis, lokasinya ada di belakang sini. Nah, ini untuk lokasi apar dan tungkrak. Untuk joknya sendiri menggunakan jok covernya warna grey. Untuk bahan yang digunakan menggunakan bahan jenis nilon. Nah, kalau untuk bahan yang digunakan pada jok ini kurang lebih sama semua seperti truk canter lainnya. Terkait masalah pengecekan mesin, untuk melakukan pengecekan mesin di truk ini ada dua cara. Cara pertama bisa menggunakan tuas pengungkit yang ada di belakang sana, dan yang kedua bisa melalui bagian bawah jok ini. Jadi nanti tinggal dilipat joknya seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah ini ada pengaitnya, tinggal kita buka satu persatu. Lokasinya ada dua, satu di sebelah kiri dan satu lagi ada di bagian tengah. Nah, ini kalau sudah kita buka dua-duanya, kemudian tinggal kita angkat yang bagian bawah sini. Nah, dari sini kita bisa melakukan pengecekan mesin juga. Biasanya untuk pengecekannya sederhana, caranya dengan mengangkat bagian jok seperti ini. Di sini bisa kita lihat untuk mesinnya sudah menggunakan teknologi common rail. Untuk tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Max powernya mampu mencapai di angka 100 kW pada 2500 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 420 Nm pada rpm 1500. Kalau berdasarkan informasi dari para driver, untuk yang versi Euro 4 ini sekarang tarikannya jauh lebih enteng dibandingkan yang versi Euro 2. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian mesinnya. Sekarang kita tegakkan lagi untuk sandaran. Kita masuk ke bagian dalam. Untuk masuk ke bagian dalam ini memang truknya cukup tinggi, jadi dibantu dengan assist grip yang ada di bagian pilar A. Nah, di sini untuk laci penyimpanannya cukup banyak. Ini ada laci penyimpanan samping, kemudian untuk bagian tengah sini ada glove box. Ini untuk glove box terbukanya. Kalau yang bagian samping untuk glove box terbuka. Lalu untuk bagian bawah di sini ada fuse box atau kotak spring. Kalau untuk bagian tengah di sini head unitnya menggunakan head unit model single tin mereknya JVC. Serta untuk bagian bawahnya di sini ada laci penyimpanan terbuka. Di samping di sini ada tombol hazard, di bawahnya di sini ada korek atau lighter. Untuk bagian atas di sini untuk sepion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur kamera mundur. Kalau untuk lampu kabinnya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Nah, ini untuk spion tengahnya sudah ada kamera mundur. Nanti kita coba nyalakan karena harus posisi dalam posisi R. Untuk samping di sini ada assist grip model fix, kemudian atapnya menggunakan bahan nilon warna grey. Sekarang kita geser ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian sisi pengemudi. Untuk cluster meternya sebelah kiri ada indikator untuk RPM. Kemudian untuk bagian tengahnya ada speedometer. Kalau untuk setirnya sendiri standar menggunakan model dualis seperti ini. Untuk setirnya juga polos. Di sebelah kiri ada tuas wiper, ada ini untuk rem angin, serta untuk sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk posisi setirnya sendiri untuk pengaturannya cukup lengkap, jadi bisa diatur secara tilt steering dan juga teleskopik. Tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian samping sini. Nah, di sini bisa kita atur naik turun atau maju mundur senyaman mungkin. Nah, kalau sudah pas tinggal kita kunci kembali, dorong tuas ke bawah.
Nah, sekarang kita coba nyalakan mesin. Kita coba untuk sensor parkirnya. Jadi kalau untuk sensor parkir, tuas transmisinya harus dalam posisi R. Untuk truk ini posisi R-nya maju ke sebelah kiri depan. Nah, ini kita coba nyalakan dulu. Nah, ini begitu kita pindah ke posisi R, maka untuk spion tengahnya akan langsung menampilkan kamera mundur. Nah, sebentar, masih kurang pas. Nah, ini kita geser ke kiri depan. Bisa kita lihat di sini menampilkan kamera belakang. Ini kalau misalnya mau dinonaktifkan juga bisa, tinggal kita pencet tombol off-nya, maka kamera mundurnya mati. Kalau mau dinyalakan lagi seperti biasa. Nah, kamera mundur ini sangat membantu sekali, apalagi kalau di tempat yang banyak anak-anak, karena objek belakangnya tidak bisa terlihat. Kurang lebih itulah gambaran untuk review truk Canter yang seri FE74HD terbaru tahun 2022 yang versi Euro 4. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk Canter. Untuk info dan pertanyaan seputar truk Mitsubishi Canter ini, silakan bisa menghubungi Mbak Belina di nomor 0821 3873 0113. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli truk Canter Mitsubishi Cold Diesel semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.